Kita lanjutkan ya. Kalau tadi sudah kita tunjukkan telaan dari Ar-Razi itu, Ar-Razi Hashim kepada Syekh Al-Albani. Kita berpindah pada pernyataan dia yang mendiskreditkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Setidaknya dalam 2 poin ya, ada pendiskreditan terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pertama, bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dianggap keliru oleh ulama seluruh mazhab. Pada menit ke-6 detik ke-21, Ar-Razi ini menyatakan Syekh Ibnu Taimiyah itu dianggap keliru oleh ulama 4 mazhab di zamannya, kata dia. Ini celaan ya. Walaupun dia menyatakan jangan benci Ibnu Taimiyah, jangan benci Al-Albani ya. Tapi ada penggiringan opini untuk mendiskreditkan 2 alim ini, 2 ulama ini. Kalau kita melihat di dalam sebagian karya para ulama, ada pujian ulama-ulama dari 4 mazhab terhadap beliau, baik yang sezaman dengan beliau maupun yang setelah masa hidupnya dengan beliau. Di antara kitab yang mengumpulkan pujian ulama-ulama tersebut kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah kitab Jala'ul Ainain di Muhakamati Ahmadain, karya Al-Alusi rahimahullah. Disebutkan beberapa pujian ulama-ulama yang sezaman dengan beliau dari kalangan ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah ya. Kalau kita merujuk kepada kitab tadi Jala'ul Ainain dan sebagian referensi yang lain ya, ada beberapa pujian. Kita ambil contoh seorang ulama Hanafiyah, Al-Allamah Syamsuddin Muhammad bin Utsman Al-Hanafi, Qadhi Qudah Misr wa Syam. Beliau menyatakan illam yakun Ibnu Taimiyah Syekhul Islam faman. Kalau dikatakan bahwa Syekhul Islam kalau dikatakan jika Ibnu Taimiyah itu bukan Syekhul Islam, lalu siapa yang layak untuk menjadi Syekhul Islam? Nah, ini pernyataan dari Syamsuddin Muhammad bin Utsman Al-Hanafi. Kemudian juga di antara ulama Hanafiyah yang lain, Al-Allamah Zainuddin Abdurrahman At-Tasahni Al-Hanafi, ulama Hanafiyah. Beliau menyatakan pujian terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kana aliman mutafanninan mutaqallilan minad dunya. Beliau adalah seorang yang alim, yang ahli, dan beliau zuhud terhadap dunia, mu'ridan anha, berpaling dari ambisi terhadap dunia, mutamakkinan min iqamatil adillah, beliau sangat kokoh ketika menegakkan dalil alal khusum terhadap orang-orang yang mendebat beliau. Hafizan lis sunnah, beliau adalah seorang penjaga sunnah. Arifan bituruqiha, beliau kenal dengan jalur-jalur sunnah tersebut, jalur-jalur riwayat itu beliau kenal dengan baik. Aliman bil aslain, beliau seorang alim terhadap 2 usul, usulid din wa usulil fiqhi, usul agama ini dan usulul fiqh, akidah maupun usulul fiqh.
Kata seorang ulama Al-Hanafiyah, Al-Allamah Zainuddin Abdurrahman At-Tafahmi. Berpindah kepada ulama Malikiyah. Di antara ulama Malikiyah, Al-Allamah Al-Faqih Syamsuddin Al-Bisati Al-Maliki, Qadhi Al-Malikiyah fi Diyar Al-Misriyah. Beliau menyatakan, "Inna imamat asy-Syaikh Taqiyuddin Ibn Taimiyah fil ilmi mimma la yahtaju ila al-istidlal alaihi." Sesungguhnya keimaman Syekh Taqiyuddin Ibn Taimiyah dalam hal ilmu adalah sesuatu yang tidak butuh dalil lagi, tidak butuh bukti tambahan lagi, sudah jelas begitu. Dan di antara ulama Syafi'iyah yang memuji beliau, yang hidup semasa dengan beliau, yang bisa dikategorikan juga termasuk murid beliau, Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullah. Beliau menyatakan, kana min buhuril ilmi, bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu termasuk lautan ilmu. Wa minal azkiya al-ma'dudin, termasuk orang-orang cerdas. Waz-zuhad al-afrad, seorang yang zuhud. Wasyuja'an al-kibar, seorang pemberani. Wal qurama al-ajwad, seorang yang mulia, dermawan. Asna alaihi al-muwafiq wal mukhalif, kata beliau dipuji oleh orang-orang yang sepakat dengan beliau maupun yang menyelisihi beliau. Nah, ini contoh ucapan dari ulama Syafi'iyah. Demikian juga contoh ulama Syafi'iyah yang lain, Al-Allamah Kamaluddin Ibnu Zamlakani, Syekhul Syafi'iyah fi zamanihi, yang hidup sezaman dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-Allamah Kamaluddin Ibnu Zamlakani. Kata beliau rahimahullah, kanatil fuqaha min sa'irit tawaif idza jalasuhu istafadu fi madzahibihim minhu asya. Para fuqaha, para ahli fikih dari seluruh kelompok, jika duduk di hadapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, istafadu fi madzahibihim minhu asya, bisa mengambil faedah ilmu dari madhab mereka. Ulama madhab Syafi'iyah duduk di hadapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada ilmu yang seharusnya lebih dikenal oleh ulama Syafi'iyah itu, tapi ada pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang ulama Syafi'iyah itu mengambil faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ulama Malikiyah juga demikian, Hanabilah juga demikian. Wala yu'raf annahu nadhara ahadan fanqata'a ma'ahu. Tidak dikenal atau tidak pernah diketahui bahwasanya jika beliau mendebat seseorang, berdiskusi dengan seseorang, beliau kalah hujjah. Wala takallam fi ilmin minal ulum, sawa kana ulum asy-syar' aw ghairiha, illa faqa fihi ahla. Tidaklah beliau berbicara tentang sebuah ilmu, baik itu ilmu syariat atau selainnya, kecuali beliau mengungguli ahli di bidangnya. Wajtama'at fihi syurutul ijtihad ala wajhiha, dan telah berkumpul syarat-syarat ijtihad pada beliau. Nah, ini pujian dari seorang alim ulama Syafi'iyah yang sezaman dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Kamaluddin Ibnu Zamlakani rahimahullahu taala. Dan di antara ulama Hanabilah yang memuji beliau adalah Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi. Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi, ulama Hanabilah. Beliau menyatakan, huwa asy-syaikhul imam ar-rabbani
imamul a'immah wa muftil ummah wa bahrul ulum sayyidul huffaz wa farisul ma'ani wal alfaz. Beliau adalah Syekh Al-Imam Ar-Rabbani, seorang imam, mufti bagi umat ini, lautan ilmu, sayyidnya para huffaz, dan penjaga makna-makna dan lafaz-lafaz dalam syariat. Nah, dengan begitu jelaslah bahwa klaim bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dianggap keliru oleh ulama 4 mazhab di zamannya itu tidak berdasar. Kalau dijadikan alasan mendiskreditkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mungkin mereka tidak sependapat dalam sebuah permasalahan, tapi bukan berarti dijadikan alasan untuk menggiring opini kepada umat untuk tidak menjadikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai rujukan. Nah, pembahasan yang terakhir adalah pernyataan dari Dik Ar-Razi ini bahwa Ibnu Taimiyah itu sebelum meninggalnya kembali ke madhab Sufi. Bahkan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin itu banyak menukil perkataan at-tasawuf di sana. Padahal yang sebenarnya adalah ungkapan sufi atau tasawuf itu tergantung terminologinya. Kalau yang dimaksud dengan at-tasawuf, yang identik dengan tasawuf adalah zuhud, banyak berzikir sesuai dengan bimbingan Nabi, ya. Kemudian juga tidak tamak dengan urusan dunia. Nah, itu bagian yang terpuji. Tapi kalau yang dimaksud dengan tasawuf adalah kelompok-kelompok yang mengada-adakan hal baru dalam agama, cara-cara zikir yang tidak diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai pada keyakinan bahwasanya seseorang bisa bersatu dengan Allah, itu adalah sebuah hal yang menyimpang. Nah, ada pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau, bahwasanya wali Allah itu adalah orang beriman dan bertakwa, disebut apapun mereka. Wa auliyaullah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan para wali Allah humul mu'minunal muttaqun, mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sawa'un summiya ahaduhum faqiran, sama saja apakah dia disebut fakir, al-fakir, au sufiyan, atau disebut sebagai sufi, au aliman, atau disebut sebagai seorang alim, au tajiran, atau pedagang, au jundian, atau tentara, au sani'an, atau pengrajin, au amiran, atau pemimpin, au hakiman, atau seorang hakim, au ghaira dzalik, atau selainnya. Qala Allah Ta'ala, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya para wali Allah adalah orang-orang yang tidak ada perasaan takut pada diri mereka, dan mereka pun tidak bersedih, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istilah tasawuf itu, jika yang dimaksudkan adalah hal-hal yang sesuai dengan sunnah, itulah yang terpuji. Yang berada di atas madhab ahlul hadis, itu yang terpuji. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab As-Safadiyah. Kalau tadi kalimat kutipan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dalam Majmu' Fatawa juz 11 halaman 16. Di dalam kitab As-Safadiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, al-mutasawwifah taratan ala tariqah sufiyah ahlil hadis. Mutasawwifah itu kadangkala berada di jalan sufinya ahlul hadis. Wa hum khiyaruhum wa a'lahum, itulah yang tertinggi. Wa taratan ala i'tiqadi sufiyah, wa taratan ala i'tiqadi sufiyah ahlil kalam, fa haula'i dunahum. Kadangkala
berada pada akidah sufiyah ahlul kalam, maka itu yang lebih rendah dari mereka. Wa taratan ala i'tiqadi sufiyah al-falasifah ka haula'il malahidah. Kadangkala sesuai dengan akidah sufiyah para filosof yang seperti dilakukan oleh para mulhid. Nah, jadi terminologinya saja yang kemudian diambil dan dianggap sama dengan maksud sufi yang dia maksudkan. Dianggap bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti sufi mereka. Nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.